Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdahu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ibadallah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur seraya kita bertahmid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebahagiaan yang telah Allah berikan selama 7 hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan kebahagiaan itu sampai selesai Ramadan nantinya insyaallah. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk dalam kehidupan ini dengan berbagai keteladanan terbaik, di mana tidak ada teladan yang lebih baik daripada apa yang telah beliau berikan kepada kita, sehingga sebagai umatnya hanya beliaulah teladan kita dalam menjalani kehidupan untuk menjadi lebih baik dalam rangka untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Isya wa Tarawih ya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa orientasi utama yang menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan ibadah puasa, khususnya dengan berbagai kebaikan-kebaikan yang kita optimalkan di dalam bulan suci ini, adalah la'allakum tattaqun. Takwa adalah puncak pribadi manusia yang mulia. Takwa adalah sebuah karakter yang lahir dari sebuah proses keimanan menuju kepada manusia baik. Takwa sering didefinisikan dengan kalimat melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Dalam bahasa ideologi, takwa itu dipahami totalitas dalam loyalitas yang totalitas. Bahwa loyalitas tertinggi yang kita berikan dalam kehidupan kita hanya kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak ada loyalitas yang lebih tinggi dan lebih baik daripada loyalitas kita kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang paling mulia di sisinya adalah orang yang bertakwa dengan kalimat inna akramakum indallahi atqakum. Takwa tidak dilatar belakangi oleh berbagai atribut dan aksesoris dunia, pangkat, jabatan, kedudukan dan sebagainya. Takwa juga tidak dilatar belakangi oleh status sosial kita, suku, ras, bangsa, dan lain sebagainya. Takwa juga tidak ditentukan oleh jenjang pendidikan kita. Tapi takwa satu-satunya latar belakang yang menentukan adalah keimanan. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Pasti kalian akan ditinggikan derajatnya oleh Allah ketika kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba melihat sebuah kisah tentang bagaimana seorang hamba tanpa latar belakang apapun kecuali hanya iman yang ada dalam dirinya menjelma menjadi manusia mulia karena ketakwaannya. Tersebut seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di mana namanya tidak dikenal oleh para sahabat yang lain. Dia bukan orang Muhajirin, juga bukan orang Ansor. Dia datang dari luar Madinah, datang kepada Rasulullah, beriman, kemudian tinggal di Madinah. Bahkan dia lebih dikenal dengan seorang yang gelandangan, tidur di mana saja, tidak punya apa-apa, status sosialnya tidak bagus, suku ras tidak diketahui, namanya juga bukan dari bahasa Arab. Fisiknya jangankan perempuan, sesama lelaki saja tidak menarik, sehingga dia selalu menyendiri dalam majelis. Dia tidak bergabung dengan sahabat-sahabat senior dalam majelis, tapi dia duduk sendiri di belakang biasanya. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika selesai salat zuhur, ada yang mengatakan selesai salat asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyapa laki-laki ini, "Ya Julaibib, tidakkah kamu mau menikah?" Dia memberikan jawaban, "Ya Rasulullah, orang tua mana yang mau menikahkan gadisnya untukku?" Selesai, Rasulullah pulang, tidak ada diskusi. Keesokan harinya kembali Rasulullah menyapa dia di hadapan para sahabat senior lainnya. Selesai sholat, "Ya Julaibib, tidakkah kamu mau menikah?" Jawaban Julaibib sama, "Ya Rasulullah, orang tua mana yang mau menikahkan putrinya untuk?" Hari itu juga selesai, tidak ada diskusi. Rasulullah pulang. Besoknya Rasulullah nanya lagi dengan kalimat yang sama, "Ya Julaibib, tidakkah kamu mau menikah?" Julaibib kembali menjawab, "Ya Rasulullah, tidak akan pernah ada orang tua yang mau menikahkan putrinya untuk." Sahabat yang mendengar itu sampai 3 kali dalam 3 hari itu pun tidak ada respon apa-apa. Sehingga Rasulullah memegang tangan Julaibib, kemudian mengajak Julaibib berjalan. "Kemana ya Rasulullah?" "Aku akan melamarkan seorang gadis untukmu," kata Rasulullah. Rumah yang dituju adalah rumah seorang tokoh dari suku Aus, suku besar yang ada di Madinah, orang Ansor, kaya raya. Dan seantero Madinah mengenal, mengetahui bahwa dalam rumah itu ada seorang gadis yang sangat jelita. Belum ada sahabat yang berani datang untuk melamar ke sana karena takut dan khawatir ditolak, tidak diterima. Tapi hari itu Rasulullah membawa Julaibib gelandangan, yang dikenal sebagai gelandangan di Madinah, ke rumah itu. Sesampainya di sana Rasulullah mengutarakan niatnya bahwa dia akan melamarkan putri dari sang tokoh Ansor ini. Si bapak dari putri ini kemudian menyambut gembira, setengah histeris, "Ya Rasulullah, siapa yang akan menolak lamaranmu? Kami menerimanya." Rasulullah langsung paham, kayaknya dia salah paham. Rasulullah mengatakan, "Bukan untukku, tapi untuk sahabatku ini." Lantas si bapak ini kemudian langsung berubah air mukanya dan berkata, "Ya Rasulullah, kalau bukan untukmu berarti saya harus diskusi dulu dengan istri saya." Dia masuk ke dalam, dia ngomong, "Wahai istriku, Rasulullah datang untuk melamar putri kita." Istrinya setengah histeris, lebih histeris daripada suaminya, mengatakan, "Wahai suamiku, jangan tolak, terima. Kita punya mantu seorang yang sangat dimuliakan Allah, Rasulullah." Suaminya mengatakan, "Jangan salah paham dulu. Rasulullah datang bukan untuk melamar untuk dirinya, tapi dia melamarkan untuk sahabatnya." Siapa itu? Julaibib. Lebih histeris lagi, kemudian istri mengatakan, "Kis, si cebol itu." Julaibib ini, itulah saya katakan tadi, fisiknya jangankan perempuan, laki-laki aja males ngelihatnya. Cebol dia. Tubuhnya cebol dan dia gelandangan, miskin. Tak punya rumah, tak punya apa-apa. Makannya pun kalau ada dikasih oleh para sahabat, kalau enggak dia puasa. Tidur di mana-mana, bahkan di atas batu pun dia tidur, tidak ada masalah bagi dia. Panas, dingin, enggak ada urusan. Si cebol gelandangan itu, oh tidak, mau mengasih makanan apa anak kita ini? Mau dibawa kemana anak kita? Hancur hidup anak kita masa depannya, nggak ada masa depan, nggak boleh.
Kalau gitu kita harus keluar bersama, kata suaminya, untuk menjawab kepada Rasulullah. Kita menolaknya. Ya sudah, ayo kita keluar. Jawaban diberikan, ya Rasulullah, kami tidak bisa menerimanya. Maka ketika itu Julaibib yang memang orangnya kurang pede, tidak pede, malu, semakin malu dan semakin tertunduk di hadapan Rasulullah dan kedua orang tua ini. Namun Rasulullah dengan sangat bersabar, dengan besar hatinya mengatakan, baik, kalau memang lamaranku tidak kau terima, saya keluar. Diraihnya jangan tangan Julaibib. Belum lagi Rasulullah keluar, baru berdiri dari tempat duduknya, si gadis yang jelita itu pun keluar. Ya Rasulullah, engkau melamar diriku dan bukan orang tua. Maka jawabanku, ku terima lamaranmu untuk sahabat. Bergetar tubuh Nabi. Belum lagi Nabi merespon jawaban si perempuan tadi, dia memalingkan wajahnya ke arah kedua orang tuanya sambil kemudian berkata, wahai bapak dan ibuku, tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman? Ayat yang mulia itu bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana limu'minin wala mu'minatin. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan juga tidaklah pantas bagi seorang mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluh, apabila Allah sudah menetapkan suatu perkara, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiratu min amrihim, tapi mereka punya pilihan-pilihan yang lain dalam urusan mereka. Tidak, wahai bapak dan ibu, demi Allah, saya beriman dengan ayat ini, bahwa Rasulullah datang kemari bukan karena nafsunya, pasti membawa misi kemuliaan untuk diriku. Maka aku terima lamarannya dan aku bersedia jadi sahabatnya Julaibib. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegadahkan kedua tangannya, kemudian berdoa, ya Allah, jadikan perempuan ini perempuan yang salihah, berkahi hidupnya, turunkan rahmatmu dari langit, keluarkan dari bumi, jadikan dia sebagai bidadari di dalam syurga. Doa terbaik yang Rasulullah berikan kepada si gadis jelita tadi. Singkat cerita, Rasulullah SAW pulang menemui menantunya Utsman bin Affan dan mengatakan bahwa Julaibib akan menikah besok dengan putri si fulan. Utsman kemudian bertanya kembali, yang benar ya Rasulullah? Ya, saya baru saja melamarkan dan si gadis menerimanya. Utsman langsung merespon karena tahu dia Julaibib tidak punya apa-apa. Ya Rasulullah, mulai dari maharnya sampai seluruh biaya pesta perkawinannya saya tanggung. Maka terjadilah pernikahan itu. Mahar dibayar oleh Utsman bin Affan, ya, biaya pernikahan juga dibiayai oleh Utsman bin Affan. Singkat cerita, selesai pesta, selesai pernikahan, malam pertama Julaibib belum menyentuh istrinya karena masih malu dan tidak pede. Subuh hari datang pengumuman bahwa akan ada peperangan yang akan melibatkan para sahabat yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Julaibib mendengar pengumuman itu tanpa pamit dengan istri, tidak izin dengan mertua, tidak izin dengan Rasulullah, langsung terlibat dalam peperangan. Rasulullah SAW ketika sedang peperangan itu terjadi melihat kelebatan tubuh Julaibib, tapi tidak sempat menyapa karena lagi perang. Selesai perang, Rasulullah mencari-cari Julaibib. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada yang kau cari ya? Adakah di antara kalian yang merasa kehilangan? Tidak ya Rasulullah. Adakah di antara kalian yang merasa kehilangan? Dua kali Rasulullah bertanya dengan nada yang lebih tinggi, maka para sahabat mulai mencari siapa gerangan. Mereka melaporkan, ya Rasulullah, tidak ada yang kehilangan. Saya merasa kehilangan. Siapa ya Rasulullah? Julaibib, sahabat. Peranjat semua para sahabat. Mereka tidak menyangka kalau Rasulullah akan mencari Julaibib, karena mereka juga melihat Julaibib dalam peperangan tadi. Cari Julaibib, enggak ketemu. Rasulullah katakan, cari di balik bukit. Maka semua pun berbondong-bondong cari ke balik bukit. Dan di balik bukit itu pun ditemukan 8 jenazah, 1 Julaibib, 7 musyrikin. Artinya Julaibib syahid setelah membunuh 7 orang musyrikin. Dan kemudian dia syahid. Rasulullah SAW kemudian bersimpuh di hadapan jenazah Julaibib. Sambil kemudian dia berkata, Allahumma inni minhu wa huwa minni.
ya Allah, sesungguhnya diriku adalah bagian dari Julaibib dan Julaibib bagian dari diriku. Rasulullah raih tubuh Julaibib dengan tangannya sendiri, beliau gendong, kemudian beliau perintahkan para sahabat untuk menggali kuburnya. Lama penggalian kubur itu karena yang digali itulah batu, bukan tanah seperti di kita. Maka Umar datang, ya Rasulullah, biarkan saya menggendong tubuh Julaibib. Tidak, kata Rasulullah. Engkau bukan bagian dari Julaibib dan Julaibib juga bukan bagian darimu, tapi diriku bagian dari Julaibib dan Julaibib bagian dari diriku. Biarkan aku menggendongnya. Selesai kuburan itu, kemudian beliau turun dalam liang lahat, beliau letakkan sendiri tubuh Julaibib dalam liang lahat. Kembali beliau mengatakan, Allahumma inni minhu wa huwa minni. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepeninggalan Julaibib, istri Julaibib kemudian dilamar oleh beberapa orang sahabat. Apa jawabannya? Saya tidak mau menerima lamaran siapapun karena saya cemburu dengan Julaibib yang sedang diperebutkan oleh para bidadari. Dan saya ingin merebut kembali Julaibib suamiku dari tangan-tangan bidadari. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa tidak ditentukan oleh latar belakang apapun kecuali iman. Julaibib si cebol gelandangan telah membuktikan kemuliaannya. Padahal para sahabat tidak memperhatikan dan kurang peduli dengan dia. Tapi ketakwaannya menyebabkan dia menjadi sangat terhormat, diperebutkan oleh para bidadari di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Jadi tidak ditentukan oleh senior, junior, jenjang pendidikan, status sosial, kedudukan, jabatan, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu juga membuktikan hal itu ketika beliau diperintahkan untuk menjadi muadzin oleh Rasulullah dan harus mengumandangkan azan di atas gedung Ka'bah yang sangat tinggi itu, tidak ada tangga untuk naik ke atas sana. Kebingungan Bilal mau naik pakai apa dan gimana caranya agar bisa ke atas atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Tiba-tiba berkumpul seluruh sahabat senior, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya berkumpul semua. Menjadikan diri mereka, tubuh mereka sebagai tangga. Diinjak kakinya, pinggangnya, badannya, bahunya, sampai kepala Umar bin Khattab yang luar biasa itu diinjak oleh Bilal bin Rabah untuk sampai ke atas Ka'bah. Orang-orang musyrikin semua terperanjat. Bilal si budak hitam telah menginjak kepala Umar bin Khattab yang gagah perkasa. Seantero Mekah bergetar. Dan apa kata Rasulullah SAW terhadap sosok Bilal? Ketika aku dipersilahkan oleh Allah memasuki syurga pada peristiwa Isra dan Mi'raj, belum lagi saya masuk dalam syurga, saya sudah mendengar terompah Bilal di dalam syurga. Bilal masih hidup, tapi terompahnya sudah terdengar di dalam syurga, belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam syurga. Bilal juga sudah membuktikan kedudukan, latar belakang, senior, status sosial, jenjang pendidikan, semua tidak menentukan seseorang untuk menjadi bertakwa. Sehingga setiap orang yang beriman, siapapun dia, berpeluang untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian setiap tahunnya memberikan kemudahan kepada kita dengan cinta dan kasih sayangnya. 1 bulan penuh bulan Ramadan adalah sebuah kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita kemudian berupaya secara maksimal bagaimana mewujudkan diri kita la'allakum tattaqun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.